Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muda Mahendrawan, Bupati Kuburaya. Dengan ini mengajak dan sekaligus menghimbau kepada seluruh elemen dan warga masyarakat Kabupaten Kuburaya untuk bersama-sama kita mendukung dan bijak menyikapi program vaksinasi COVID-19 yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Bapak Presiden sudah menyampaikan bersama Menteri Kesehatan dan seluruh jajaran bahwa semua yang sudah terdistribusi ini akan segera dilaksanakan dan secara bertahap, di mana sesuai dengan informasi yang disampaikan untuk seluruh Indonesia sebanyak 181 juta dan 17 jutanya untuk pekerja publik, dan diawali tahap pertama dengan petugas kesehatan TNI, Polri, ASN dan seluruh jajaran. Setelah itu baru etape pada masyarakat luas di luar daripada yang tidak memenuhi syarat. Saudara-saudaraku sekalian, kita memahami bahwa COVID-19 pandemi ini sudah hadir hampir setahun di Republik ini, dan tentu kehidupan kita pun sudah banyak mengalami penyesuaian, dan di sana sini tentulah banyak juga penurunan kualitas kehidupan, ekonomian, sosial dan sebagainya. Namun tentu ini semua perlu kita pahami bahwa terkait pandemi ini cara berpikir kita harus lebih luas, perspektif kita harus mendunia, harus berpikir global, karena pandemi ini tidak bisa hanya dilakukan penanganannya, pencegahan oleh satu negara. Semua negara mengalami, dan pandemi ini baru bisa diselesaikan apabila seluruh negara juga dilakukan proses mengejar solusi, yaitu bagaimana agar program vaksinasi ini bisa dilakukan di seluruh negara, termasuk Indonesia, apalagi negara kita adalah termasuk 10 besar negara berpenduduk dengan jumlah besar. Maka saudara-saudaraku semuanya, terutama khususnya di Kabupaten Kuburaya, saya mengajak semuanya, mari kita lebih banyak untuk melihatnya dari sisi positif, secara jernih kita melihatnya, bahwasannya semua ini adalah ikhtiar dan itikat untuk mempercepat pemulihan agar kita semua bisa kembali hidup normal, bisa kembali hidup seperti biasa tanpa di sana sini merasa cemas, khawatir ya, dan gelisah. Dan juga bagaimana kita melihat anak-anak kita bisa lebih cepat sekolah, kemudian semuanya bisa beraktivitas dengan lebih leluasa dan lebih bisa meningkatkan produktivitasnya. Dan tentu bagi kita semua berharap bahwa kita tidak terlalu berkelindan dengan informasi-informasi yang tersebar di media sosial, yang mana banyak informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan itu semua adalah persoalan persepsi yang mana kita harus tepat. Mari kita jernihkan bahwa tidak mungkin secara logika negara melalui Bapak Presiden maupun pemerintah pusat akan mempertaruhkan sesuatu yang berdasarkan hanya spekulasi saja. Apalagi untuk TNI, Polri, petugas kesehatan, tentulah yang berada di garis depan ini dimaksudkan supaya semuanya kita bisa melakukan pelayanan. Apabila ini hanya spekulasi logikanya, maka ini akan berbahaya bagi Republik ini. Tentulah ini cara berpikir logis kita yang harus lebih kedepankan. Jauhkan dari hal-hal yang bersifat hanya politis atau politiking, yang tentu kita harus melihatnya dalam konteks kemanusiaan. Dan rasa kemanusiaan, rasa saling tanggung jawab, rasa saling peduli, tanpa melihat
agama, suku, dan sebagainya. Kita sama-sama ingin melindungi, dan ini sama-sama melindungi umat dunia ya, sehingga kita berbicara dan bersikap dengan sama-sama melihat dengan pikiran yang jauh lebih luas. Kita sudah harus lebih melihatnya dengan memikirkan generasi kita. Niatkan saja, ikhtiarkan saja, fokus pada keluarga generasi kita. Bagaimana mungkin kita ingin melindungi, jangan sampai justru sesuatu yang diikhtiarkan untuk melakukan pencegahan ini kita tidak melakukan. Justru di situ kita memberikan atau melakukan pembiaran namanya. Nah, inilah yang sebetulnya kita diuji di sini. Marilah kita sama-sama lebih berdiskusi dengan sehat. Carilah referensi, jangan hanya pada referensi informasi yang tidak jelas sumbernya, dan marilah kita berpikir secara lebih jernih. Insya Allah kita semua dengan keyakinan penuh bahwa niatnya untuk menyelamatkan kehidupan generasi kita, anak-anak kita, maka kita akan punya kekuatan dan insya Allah dijauhkan dari paranoid. Berpikir tenang, berpikir kita dengan langkah-langkah yang bijak. Kalaupun masih ada pihak-pihak atau dari saudara-saudaraku sekalian ada keraguan, kita memahami. Namun sambil berjalan, perhatikanlah dan lihat perkembangannya. Jangan kita ragu, kemudian kita khawatir berlebihan, kita paranoid, kemudian kita juga ikut men-share atau katakanlah memberikan opini-opini yang justru menghambat dan mempersulit kita semuanya. Jadi kita harapkan semuanya bijak. Ayolah, ini kami sampaikan agar kita semua jangan justru terlibat pada pembiaran, karena pandemi ini tentu kita ingin semuanya bisa berakhir dengan baik, dan untuk itu menurut Menteri Kesehatan kemarin dan semua pakar harus mencapai 70% dari seluruh total penduduk kita, sehingga baru bisa nanti memunculkan herd immunity atau kekebalan kelompok yang bisa melindungi kelompok yang rentan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku semuanya, marilah sekali lagi saya sebagai bupati tentu juga akan langsung mengajak, karena saya juga mendaftarkan diri langsung untuk tanggal 14 nanti bersama tenaga kesehatan di Kabupaten Kuburaya. Saya bersama istri selaku ketua tim penggerak PKK ikut mengajak semua agar kita sama-sama melihatnya dengan sebuah visi yang jauh ke depan. Dan sebagai umat, kita semua adalah umat beragama yang menjalankan praktek beragama, bersosial, berbangsa dan bernegara. Kita juga pasti sama. Saya sebagai umat muslim juga ingin dan sudah lama tidak pergi ibadah umroh ke Mekah, Madinah. Tentu ini juga menjadi satu hal yang kita sama-sama inginkan, dan saya yakin semuanya banyak yang tertunda saat ini, mau menjalankan ibadah naik haji, kemudian ibadah umroh, dan juga bagi umat Kristiani, umat Katolik mungkin menjalankan untuk ke Vatikan, dan juga bagi umat-umat lainnya, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, tentu juga semuanya ingin melaksanakan perjalanan rohani atau perjalanan religius itu dengan tenang. Marilah sama-sama semuanya melihatnya dengan jernih. Semuanya tentu punya harapan besar agar semua yang tertunda, ya, yang tadinya kita punya rencana, dan kita yakinkan bahwa ketika niat kita untuk ibadah, niatkan saja ini untuk ibadah kita, karena kita hidup ini apabila kita melakukan sesuatu yang sifatnya mencegah daripada sesuatu yang tidak baik, apalagi itu menimbulkan resiko. Nah, inilah waktunya kita justru berpikir sebaliknya, yaitu kita melakukan, jangan sampai kita membiarkan. Kita melakukan sesuatu, inilah ibadah kita. Saya kira ayolah semuanya, vaksinasi dimulai tanggal 14 dan seterusnya, hadapi dengan tenang.
Dan sekali lagi saya mengajak semuanya kita untuk menyikapinya sekali lagi dengan jernih, dan justru kita berpikir kalau ini lebih cepat, maka semua aktivitas kita, anak-anak kita, dan kita akan kembali jauh lebih bisa membahagiakan. Karena tujuan kita adalah visi kita Kuburaya dengan visi bahagia, yaitu bagaimana kita membahagiakan orang banyak, bagaimana kita membahagiakan rakyat kita di seluruh titik penjuru desa. Inilah visi besar kita, yang mana itu baru dicapai apabila kita berbuat sesuatu, kita melakukan sesuatu yang justru bisa membuka peluang kebahagiaan bagi seluruh rumah tangga. Ada 170.000 rumah tangga dan 609.000 penduduk di Kuburaya hari ini. Tentu menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, marilah saudara-saudaraku sekalian, ayo kita sama-sama dengan seluruh jajaran, seluruh tenaga kesehatan, semua jajaran birokrasi sampai tingkat bawah, tingkat kecamatan, sampai desa-desa, seluruh kepala desa, perangkat desa, BPD, LPM, kepala dusun, RW, RT, penggerak-penggerak perempuan, kader-kader kesehatan, kader posyandu, kader posbindu, kader pos lansia, apalagi kaum terdidik, ajak semuanya untuk melihatnya dengan sikap yang bijak. Dan justru yang harus kita lihat adalah masa depan. Ya, masa depan kita tentu, apalagi generasi muda kita masih panjang. Kita menghadapi bonus demografi saat ini, yang mana itu tantangan kita. Justru mari kita selamatkan, dan niat kita selamatkan masyarakat, keluarga kita, dan semua elemen, selamatkan daerah kita, selamatkan Indonesia. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.